Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan, kita simak uraian Al-Quran, ayat Al-Quran secara gramatikal yang akan dibawakan oleh Buya yang hari ini didampingi oleh Ibu Yulus Elvia mengurai ayat Anisa, surat Anisa ayat 76. Sebelumnya kita sapa Buya. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Sehat. Yufani gimana? Alhamdulillah Buya. Agak kaget pagi ini tiba-tiba disuruh MC Buya. Jangan kaget. Ditodong mendadak itu biasa. Mendadak berhalang kemana. Baiklah, Ibu Yus. Bu Yus memang namanya Bu Yus ya, Bu? Panggilannya Elvia, Bukan Bu Bu. Yuli. Elvia saja yang Yus. gampang. Oh, Bu Elvia. Ya, Ya, takut saya salah. ya. Ibu Elvia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Yufi. Sehat. Siap sekali ya, cerah, cantik pagi ini. Kayaknya sudah Hijaunya mantap ya, hijau Bu. persis Al Hasani ya, Bu. Asani. Saya pantun dulu ya, Bu ya. Silakan. Kayu jati dibuat ukiran. Ukiran dipajang di dalam rumah. Mari istiqomah memahami Al-Quran. Jalin hidup menuju jannah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, kita dengarkan, kami serahkan kepada Buya dan Ibu Elvia. Syukron Bu Yufani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, serta nikmat panjang umur. Allah berikan kepada kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Mudah kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan mudah juga bagi kita menghindar dari larangan. Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, terutama ibadah kita kepada Allah dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini Allah SWT berkata kepada kita, perbanyaklah bekal menghadapku nanti. Maka hari-hari kita, jam-jam yang kita lalui, bahkan detik ke detik pun kita selalu ibadah kepada Allah. Bahkan kedipan mata kita pengen bernilai ibadah. Detak jantung kita pengen kita bernilai ibadah. Hembusan napas kita pengen kita bernilai ibadah. Semoga bersama Quran kita tetap istiqomah. Dan pagi ini rasa yang tidak Allah berikan kepada yang lain hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, yaitu rasa bersama dan senang, bahagia. Hanya orang-orang tertentulah dan hanya orang-orang pilihanlah yang Allah berikan rasa cinta Quran. Dan alhamdulillah kita bisa selalu memelihara rasa cinta Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Amdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai kita akhir zaman. Dan kita berharap di yaumil hisab kelak berjumpa dengan beliau dan kita pun bersama beliau memasuki surganya Allah. Dan di surganya Allah kita berdoa juga semoga Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai tetangga kita di surganya Allah. Alhamdulillah. Nah, apa modal kita? Lagi-lagi modal kita adalah cinta kepada Al-Quran.
kita senang bersama kita. Bukti kita cinta kepada Allah dan bukti kita cinta kepada Rasul, kita cinta Quran. Nah, Allah tidak menurunkan yang lebih dari kitab Al-Quran. Dan Rasul tidak meninggalkan pusaka berupa kekuasaan, berupa harta benda, tidak. Yang ditinggalkan Rasul adalah Al-Quran dan hadis. Dan barang siapa yang berpegang pada keduanya, maka selamatlah dia di dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke-76. 76. Saya bersama Bu Elvia. Assalamualaikum Bu Elvia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Kalau boleh tahu Bu Elvia posisinya di mana nih, lokasi tempat tinggalnya? Di Cipinang Jaya. Cipinang Jaya. Oh, saya pernah Cipinang Jaya, Cipinang ke Bambam itu jauh. Agak jauh, Bu ya. Oh, Kalau di Padang saya tinggal di belakang Tansi, kalau di sini juga di belakang Tansi, Bu ya. oh dengan Tansi di Muaro ya. Iya, di belakang penjara Cipinang, Bu ya. Oh gitu situ ya. Iya. Kalau boleh Bu Elvia, kapan masuk alasan ini? Akhir Januari, Bu ya. Akhir Januari. Dapat Ya, informasi dari siapa? Dari Bu Reni Dahniar. Alhamdulillah. Oh, Bu Reni Dahniar ya. Siapa sih, Pak? Ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira pada saat itu reaksi Bu Elvia mendengar berita dari Bu Reni apa ya? Apa yang Iya, Bu Reni itu memforwardnya ke saya, lalu saya forward ke Pak Maswar. Kata Pak Maswar, karena dibilang Bu Reni ini termasuk mudah gitu kan. Ya Pak Maswar mungkin, ini mungkin jalan Allah barangkali ya, mau memberikan Ya. kita jalan yang mudah gitu. Karena di tengah pencarian Pak Maswar, khususnya Pak Maswar ya, jadi kita langsung masuk. Bahkan 2 hari setelah itu kita langsung ke Sentul mengunjungi Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang Bu Elvia rasakan? Apakah memang mudah atau gimana? Terus terang emang Bu ya, saya merasakan lebih gampang dicerna karena pertama karena bahasa Indonesianya, kemudian karena Buya tuh mengkelompokkan pembahasannya itu per kelompok gitu. Jadi tidak secara keseluruhan dulu yang membuat belum apa-apa kita sudah bingung duluan gitu. Ya. Jadi step by step Buya merangkumnya sehingga gampang dicerna, gampang Sistematis ya. Ya, sistematis gitu. Ya, Alhamdulillah. itu yang saya rasakan. Iya, memang itu karena kalau saya lihat karena pengalaman di bidang organisasi ya kan, kalau kita bekerja itu kan step 1, step 2, step 3, step 4 ada planningnya kan. Mungkin disusun seperti itu. Setiap SOP itu kan ada tahapan. Nah, mungkin siswa yang mungkin ya saya rasa saat menyusunnya itu tahapan apa dulu nih yang dipaham. Itu mungkin Bu Elvia ada. Ya betul. Semoga Bu Elvia tetap istiqamah pemahaman. Bersiap ayat An-Nisa ayat ke 76 ya. 76. Ini berapa lama mengerjakannya? Saya sebetulnya dapat ayat ini 2 minggu yang lalu untuk menggantikan seseorang. Jadi ya sekitar 2 minggu inilah Bu ya. Diskusi sama Pak Mazwar gimana? Pernah diskusi? Seru Bu ya. Seru. Seru ya. Seru. Jadi hari-hari diskusinya itu aja Bu ya. Oh, jadi gini Bu, ada berapa pasang hidup Bu ini juga kemarin, ada Bu Farida dengan Pak Edi Stopo yang suami istri. Nah, setelah ikut sama-sama Quran itu malah ngomong yang lain udah nggak ada. Pas ketemu ngomongin tentang ayat kata gitu ya. Iya Bu ya. Nggak sempat lagi ngomong yang lain-lain ya. Iya betul. Jadi kalau berdua dengan suami istri itu enaknya ini Bu ya. Jadi perkataan omongan kita tuh nyambung gitu. Terus tiba-tiba ini apa ininya. Jadi langsung ini akar katanya apa? Ini bentuknya apa? Iya. Alhamdulillah. Ada kegiatan baru ya. Ini dunia baru kita. Yang dulu kita nggak tahu itu ya. Dan terus terang saya di hal sana ini merasa nyaman sekali Bu ya. Merasa setiap mau masuk itu ada semangat yang tidak bisa diuraikan lah kira-kira. Alhamdulillah. Yang tidak bisa diungkapkan ya. Ya. Oke, kalau gitu Bu Elvia, sudah siap. Kami waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Elvia. Baik Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami, dan kami sekali-sekali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk. Serta salawat serta salam semoga Allah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah yang telah mempertemukan kami dengan Buya Hasrizal, penemu, penyusun, dan pembimbing metode Al-Hasani yang telah mengajarkan kami terjemah Al-Quran secara gramatikal. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Buya Hasrizal yang selalu mengajar dengan sangat sabar, tidak bosan-bosan untuk mengulang-ulang sampai terbenakkan oleh kami, dan sangat interaktif. Inilah yang membuat kami selalu semangat dalam belajar. Juga ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu pembimbing, khususnya Pak Budi, Bu Yanti, dan Bu Aini yang selalu siap membantu kami membenarkan ilmu yang Buya berikan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat surgaku di kelas offline 4 bulan Januari yang selalu saling memberi motivasi. Dan tak lupa, terima kasih kepada Bu Reni Dahniar yang telah memperkenalkan kepada kami terjemahan Al-Quran metode Al-Hasani ini, yang tanpa pikir panjang kami langsung join di link Zoom besok harinya. Dan bahkan beberapa hari setelah itu langsung silaturahmi kepada Buya di Sentul. Last but not least, terima kasih kepada Yayang Beb yang selalu mendorong istrinya ini agar selalu semangat, karena dia tahu saya tidaklah sesemangat dia dalam belajar. Sebelum memulai menguraikan ayat, akan saya mulai dengan sebuah pantun. Berbulan sudah belajar gramatikal Al-Hasani, tibalah waktu untuk mempraktekannya. Dengan ucapan bismillah aku mulai, semoga Allah memudahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang akan saya uraikan adalah surat An-Nisa ayat 76. Terlebih dahulu akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaiton inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Sadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 76 ini terdiri dari 18 penggalan yang saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan 5. Bagian kedua, penggalan 6 sampai 14. Bagian ketiga, penggalan 15 sampai 18. Penggalan pertama, alladzina. Penggalan kedua, amanu. Penggalan ketiga, yuqatiluna. Penggalan keempat, fi. Penggalan kelima, sabilillahi. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, alladzina. Penggalan ke-8, kafaru. Penggalan ke-9, yuqatiluna. Penggalan ke-10, fi. Penggalan ke-11,
sabilit taghuti. Penggalan ke-12 fa, penggalan ke-13 qotilu. Penggalan ke-14 aulia asyaitoni. Penggalan ke-15 inna. Penggalan ke-16 kaidah syaitoni. Penggalan ke-17 kana. Penggalan ke-18 dhaifan. Kita mulai dari penggalan pertama. Alladzina merupakan kata penghubung jamak yang ditandai dengan ya sukun na. Terdapat dalam buku materi halaman 23 yang artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, amanu merupakan kata kerja lampau KKL dengan ciri berakhiran waw sukun alif. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum, akar katanya amina, dan polanya af'ala. Dan kata yang kita cari di kamus adalah amana. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49 yang artinya mereka telah beriman. Penggalan ketiga, yuqatiluna merupakan KKSAD, kata kerja sekarang dan akan datang. Dengan ciri-cirinya berawalan yu dan berakhiran waw sukunna. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum, akar katanya qatala, polanya adalah fa'ala. Kata yang kita cari qatala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 331 yang artinya mereka akan berperang. Penggalan keempat fi merupakan huruf jar yang artinya di. Penggalan kelima sabilillahi merupakan kata benda majemuk atau KBM yang terdiri dari sabili dan Allahi. Sabili merupakan KBSL, kata benda superlatif dengan ciri-cirinya ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Aslinya adalah sabilun karena didahului huruf jar kemudian menjadi sabilin. Kemudian kasratainnya hilang karena bertemu dengan alif lam. Akar katanya sabala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Kata yang kita cari sabilun terdapat dalam Munawir halaman 608 yang artinya jalan. Allahi kasrah disebabkan karena KBM dan Allah sendiri sebagai objek yang artinya Allah. Sabilillah artinya adalah jalan Allah. Arti dari bagian pertama ini adalah orang-orang yang mereka telah beriman, mereka akan berperang di jalan Allah. Bagian kedua, penggalan ke-6, wa yang artinya huruf sebagai huruf bermakna yang artinya adalah dan. Alladzina, penggalan ke-7, merupakan kata penghubung jamak dengan ciri ya sukunna. Terdapat dalam buku materi halaman 23 yang artinya orang-orang yang. Penggalan ke-8, kafaru, merupakan KKL, kata kerja lampau, dengan ciri waw sukun alif. Pelakunya adalah hum, akar katanya kafara, polanya fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 378 yang artinya mereka telah kafir. Penggalan ke-9 yuqatiluna merupakan KKSAD, kata kerja sekarang dan akan datang, berawalan yu dan berakhiran waw sukunna, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Akar katanya qatala, polanya fa'ala. Kata yang kita cari adalah qatala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 331 yang artinya mereka akan berperang. Penggalan ke-10 fi merupakan huruf jar artinya di.
Penggalan ke-11, sabilitaguti, merupakan kata benda majemuk KBM yang terdiri dari sabili dan at-taguti. Ciri-cirinya adalah ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Aslinya adalah sabilun karena didahului huruf jer menjadi sabilin. Kemudian kasrah tain ini berubah hilang karena bertemu dengan alif lam. Akar katanya sabala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat dalam buku materi halaman 39. Kata yang kita cari sabilun. Terdapat dalam Munawir halaman 608 yang artinya jalan. At-taguti merupakan KBPA tunggal. Kata benda pelaku aktif tunggal. Dengan ciri kata bendanya berawalan alif lam. Dan ciri kata benda pelaku aktifnya adalah huruf pertamanya panjang. Di kamus kita akar katanya adalah tarawa. Kita cari di kamus taro. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilatun. Terdapat dalam buku materi halaman 27 dan kata yang kita cari adalah taghut. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 237 yang artinya berhala. Sehingga sabili taghuti berarti jalan berhala. Penggalan ke-12, fa, huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke-13, qatilu merupakan kata kerja perintah dengan ciri waw sukun alif. Kata kerja perintah qatilu berasal dari KKSAD pelaku antum itu qatiluna dengan cara membuang ciri-ciri KKSAD-nya yaitu tu dan huruf na. Kemudian huruf na diganti dengan alif sehingga tuqatiluna menjadi qatilu. Penggalan ke-14, aulia asyaiton. Aulia asyaiton pelakunya adalah antum. Pelakunya adalah antum. Akar katanya qatala, polanya fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 331, artinya kalian perangilah. Kemudian penggalan ke-14, aulia asyaitoni merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari aulia'a dan asyaitoni. Aulia'a adalah kata benda pelaku aktif objek jamak yang merupakan objek dari qatilu. Akar katanya adalah walia, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya adalah af'ilaun. Terdapat dalam buku materi halaman 27. Dalam kamus Munawir halaman 1582 dan Mahmud Yunus halaman 507 artinya kawan-kawan. Asyaitoni merupakan KBKK, kata benda, kata kerja, dengan ciri awalan alif lam. Di asyaitoni berharakat kasrah disebabkan karena KBM. Dan akar katanya adalah syatona, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Dan kata yang kita cari adalah syaiton. Dalam Mahmud Yunus halaman 198 artinya syaitan. Arti dari aulia asyaiton adalah kawan-kawan setan. Arti dari bagian kedua ini adalah dan orang-orang yang mereka telah kafir, mereka akan berperang di jalan berhala. Maka kalian perangilah kawan-kawan setan. Selanjutnya bagian ketiga, bagian terakhir, penggalan ke-15, inna merupakan huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Penggalan ke-16,
kaidah syaitoni, yang terdiri dari kaidah dan asyaitoni. Aslinya adalah kaidun, kaidah aslinya adalah kaidun menjadi kaidan karena didahului oleh inna yang memfathahkan kata berikutnya. Kemudian tanwinnya hilang karena disambung dengan alif lam. Akar katanya adalah kayada menjadi kada. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, dan kata yang kita cari adalah kaidun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 387 yang artinya tipu daya. Asyaitoni merupakan KBKK, kata benda, kata kerja, dengan ciri berawalan alif lam. Akar katanya adalah syatona, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya fa'alun, dan kata yang kita cari adalah syaiton. Terdapat dalam buku materi halaman 26, dan artinya di dalam Mahmud Yunus halaman 198 adalah setan. Sehingga kaidah syaitoni artinya adalah tipu daya setan. Penggalan ke-17, kana merupakan KKL, kata kerja lampau, dengan ciri berakhiran fathah. Pelakunya adalah huwa. Akar katanya kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya adalah fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya dia adalah. Penggalan ke-18, penggalan terakhir, do'ifan merupakan KBSL, kata benda superlatif. Ditandai dengan tanwin di akhir kata dan ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya adalah do'afa, pola kata kerjanya fa'ala, dan pola kata bendanya fa'ilun. Kata yang kita cari do'if, dan terdapat di dalam Mahmud Yunus halaman 229 yang artinya sangat lemah. Jadi arti dari bagian ketiga ini adalah sesungguhnya tipu daya setan, dia adalah sesuatu yang sangat lemah. Arti keseluruhan dari surat An-Nisa ayat 76 ini adalah orang-orang yang mereka telah beriman, mereka akan berperang di jalan Allah. Dan orang-orang yang mereka telah kafir, mereka akan berperang di jalan berhala. Maka kalian perangilah kawan-kawan setan. Sesungguhnya tipu daya setan dia adalah sesuatu yang sangat lemah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian. Gimana Bu Elvia? Lega Bu ya. Alhamdulillah. Lancar kan ya? Alhamdulillah. Tadi mau buat pantun. Tadi mau buat pantun. Tadi kan sudah Bu ya pantunnya. Pantunnya ya ini pantunnya nih. Saya bacakan kembali ya. Ya. Berbulan sudah belajar gramatikal Al-Hasani. Tibalah waktu untuk mempraktekannya. Dengan ucapan bismillah aku mulai, semoga Allah memudahkannya. Kalau kita menyemai tentu akhirnya panen ya Bu Elvia ya. Iya, ya. Ada waktu menuai, ada waktu panen ya. Sekarang waktu panen ya. Insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan istiqomah Bu ya. Amin. Kalau Bu Elvia sekarang baca Quran, nah, periode kita buat cut off. Kalau istilah kantor itu cut off. Cut off itu masa sebelum dan masa sesudah. Nah, sebelum Bu Elvia masuk Al-Sani dan setelah masuk Al-Sani, apa yang terasa pada saat membaca Quran? Kalau dulu ya baca untuk target aja Bu ya, 1 juz satu hari atau bagaimana gitu, tergantung dari komitmen kita sendiri. Ya. Tapi kalau sekarang ini sambil baca itu sambil mikir Bu ya, ini kata tadi, ini kata benda apa gitu. Ya. Jadi agak sedikit tersendat Bu ya. Nah, pada saat ada yang ragu, bagaimana peranan pasangan hidup Bu Elvia?
Eh, ya kita diskusikan Bu ya. Oke. Nah, kalau andaikan mentok, diskusinya gimana? Bu Elvia Oh bilang A, Pak pasangannya bilang B, Pak Mazhar bilang B. Gimana ya, kira-kira? ya ke Buya lah, Oh gitu WA ya. Buya atau ke Pak Budi atau ke Bu Yanti. Sering nggak perbedaan pendapat? Enggak juga Bu ya. Juga ya. Saya kadang-kadang sebagai follower dia Bu ya. Oh ya, ya, follower aja ya. Iya, Ya, sami ana wa ta'na ya, Bu. iya Bu ya. Ah, hidup sesana jadi saya perhatikan beberapa suami istri yang sudah ikut dua-duanya itu pengakuan mereka selama ini kita sempat ngomong tetangga, ngomong tentang orang kantor, ngomong ini sekarang begitu pas ketemu langsung tanya ini kata-katanya apa, ini bentuknya apa. Jadi pembicaraan sudah tidak lagi yang mana-mana, bicara tentang Quran. Iya Bu Itulah ya. nanti jadi saksi semuanya itu di akhirat nanti. Jadi Amin, amin, amin. makanya itu yang kita bilang dengan setiap pekerjaan kata, tutur kata kita ada nilai ibadah. Ya, mudah-mudahan Bu Elvia bersama Pak Mazwar istiqomah bersama Quran dan Amin, amin, amin. Mumtaz ya Makasih Bu Bu ya. Elvia ya. Alhamdulillah. Mohon masukannya Bu ya kalau ada yang kurang-kurang. Amin. Udah lengkap semua. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi itu yang disampaikan oleh Bu Elvia tentang surat An-Nisa 76. Nah Bapak Ibu, ayat ini sudah merupakan vocabulary kita ya. Seperti contohnya allazina amanu yuqatiluna, kalau sering baca Quran itu sudah otomatis merupakan vocab. Jadi kemudian Quran itu pertama diulang-ulang. Kemudian pertama diulang-ulang tapi tidak membosankan. Jadi diulang-ulang ya allazina amanu, allazina amanu sering ya. Kemudian yang kedua itu karena akar kata 3 huruf. Coba lihat tadi 3 huruf semuanya kan. Jadi kemudian yang kedua di situ. Jadi kita dapatkan kemudahan Quran itu betul-betul secara empiris, bisa dibuktikan dengan ilmu sains, ilmu gramatikal, bisa dibuktikan dengan mudah. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina aman, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Yuqatilu fi sabilillah. Mereka itu yuqatiluna, mereka berperang di jalan Allah. Dia berperang karena menegakkan kalimat Allah, karena perintah Allah. Dia tidak mau berperang karena hawa nafsu atau karena dunia, enggak. Karena agama Allah diinjak, agama Allah diganggu. Dia tidak berperang demi negara, dia tidak berperang demi demi suku, dia tidak berperang demi apa. Kalaupun demi negara, dia tetap berpegang kepada perintah dalam Al-Quran bahwa membela negara wajib. Jadi dia berpegang karena perintah Allah. Jadi tidak berperang karena yang lain-lain. Kemudian walazina kafaru, dan orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir, yuqatiluna fi sabil tauhid. Dia berperang karena berhala, artinya selain daripada Allah. Berperang bisa jadi karena harta benda, berperang karena jabatan, berperang karena yang lain-lain. Jadi semuanya adalah berhala. Jadi tegas, benang merah. Orang mukmin perang karena Allah, ya ini perang karena melawan perintah Allah. Kemudian faqatilu, maka perangilah mereka. Maka perang oleh kalian aulia syaitan. Pemimpin-pemimpin setan itu perang. Ya karena dia meruntuhkan agama Allah. Kemudian inna kaidah syaitan, sesungguhnya tipu daya setan itu karena sangatlah lemah. Jadi setan itu enggak kayak laba-laba, serang laba-laba, lemah sekali. Kalau kita insya Allah kuat. Jadi para siapa yang berpegang pada Quran, dia kuat. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini, paling tidak kalau saat ini nggak ada perang, berjuanglah di jalan Allah. Berjuanglah demi kebenaran, jangan demi kesalahan. Jangan demi opini pribadi, jangan demi karena karena suku, agama, dan lain-lain. Tapi dengan perintah Allah lah kita berjuang ya. Seperti baca Quran itu karena perintah Allah. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan syukuran Bu Elvia lancar sekali. Semoga Ibu dan keluarga serta teman-teman semuanya yang ada di Arsadi, insya Allah istiqamah bersama. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Yufiani sebagai moderator untuk dilanjut acara berikutnya. Dan silakan Bu Yufiani.
Mic-nya masih ditutup Mbak Yeni. Demikian tadi uraian gramatikal Al-Quran oleh Ibu Elvia yang sangat lancar. Saya akan hadiahkan sebuah pantun. Tumbuh indah bunga Kamboja, pohon tumbuh diberi pagar. Selamat kepada Ibu Elvia mengurai ayat dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu.